Udah. Udah. Bentar dulu. Berarti harus di habis daripada itu masa? 98.000 baca udah baca Usah dibaca. karena paling cuma apa Udah kelihatan gampang. Belum. Engkau sabar. Tahu. Begini kan kita. Yuk. Ini dari Ben. 안녕하세요. Oke. Waduh, cakep deh loh. Bukanan. udah mulai Ya bener pas gak ada dosen. Iya. Jelas ya terminologis seperti itu. Tapi nggak salah kalau dulu ya. Kanan. Kalian dari mana? Biar saya punya lagi ayo. Karena dikit aja. Karena dikit aja. Biasanya kalau saya mundur. Maju. Udah. Udah ayo dong. Udah. Maju lah. Ah, kita butuh video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tantangan di balik dinamika identitas nasional dalam era globalisasi. Yang pertama, dilihat dari latar belakang, identitas secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh satu bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Jadi kita itu harus punya identitas yang dimana negara itu sendiri dan negara lain bisa tahu kalau kita ini negara Indonesia loh. Kita ini negara yang kaya akan budaya, yang kaya akan banyak sekali keanekaragaman yang kita punya. Jadi orang itu harus tahu identitas kita itu apa, ciri khas kita itu apa, keunikan kita sebagai warga negara Indonesia itu apa. Pembentukan identitas nasional seringkali berakal dari sejarah bersama suatu kelompok manusia. Ini dapat mencakup perjuangan bersama melawan penjajahan, pencapaian budaya yang penting, atau pengalaman bersama dalam peristiwa-peristiwa bersejarah. Jadi sumber dari pembentukan identitas nasional itu sendiri berasal dari entah itu pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan negara kita, entah itu dari budaya-budaya apa saja yang dahulu nenek moyang kita turunkan kepada kita, yang sudah diwariskan kepada kita, ataupun pengalaman-pengalaman kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya negara Indonesia ini. Kemudian, seperti yang sudah saya singgung tadi, ada beberapa sumber identitas nasional yang bisa kita jadikan patokan atau dasar untuk mengetahui identitas nasional kita. Yang pertama itu adalah Pancasila. Semua orang pasti tahu Pancasila itu adalah dasar atau prinsip hidup kita sebagai warga negara Indonesia, di mana Pancasila ini sendiri itu ada 5 kan, yang dimana Panca itu artinya Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya prinsip atau dasar. Jadi 5 dasar prinsip kita atau 5 dasar dari identitas nasional negara Indonesia. Kemudian ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Sebanyak apapun bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap saja kita akan selalu menggunakan bahasa Indonesia. Bayangkan kita berbicara dengan orang Lombok Tengah dan kita yang berasal dari Lombok Timur berbahasa kalau Lombok Timur kan ada tuh namanya bukan logat, kayak sejenis bahasa inilah, bahasa yang
Kemudian yang ketiga adalah bendera merah putih. Ya seperti yang kalian tahu, identitas kita kan apa ya? Salah satunya itu ditandai dengan bendera kita. Setiap negara itu pasti punya benderanya masing-masing. Nah, kita itu benderanya kan kebetulan bendera merah putih. Terus yang keempat itu adalah burung Garuda, di mana burung Garuda ini banyak sekali makna-makna di balik detailnya burung Garuda, baik itu dari berapa banyak sayapnya, kenapa burung Garuda harus menoleh ke arah kanan, kenapa di situ ada gambar, ada logo banteng, pohon beringin dan yang lainnya, itu semua pasti ada istilahnya itu pasti ada penjelasan atau makna di balik setiap logo-logo yang ada di burung Garuda tersebut yang menjadikan sebagai sumber identitas nasional kita. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, seperti kita tahu Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun kita beda agama, walaupun kita beda perasaan, walaupun kita beda bahasa, beda budaya, tapi tetap kan kita akan satu menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 yang memang yang kita tahu di UUD 1945 ini sebagai patokan atau dasar hukum di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada UUD 1945, mungkin kita nggak tahu nih hukumnya apa aja. Misalnya ada orang mencuri, kita nggak tahu hukuman yang harus didapatkan seperti apa. Orang yang membunuh seseorang itu kita nggak tahu hukuman apa aja yang harus dia dapatkan gitu kan. Jadi kita harus membutuhkan UUD 1945 gitu. Terus ada kebudayaan. Nah, kebudayaan ini sendiri kita setiap zaman kan setiap daerah ya, kita setiap desa ini pasti beda budayanya. Baik itu di desa Pomotong, baik itu di desa Betujai, baik itu di desa Sukamulia dan yang lainnya. Pokoknya saya tidak tahu persis ya. Intinya setiap desa itu pasti ada budayanya yang berbeda-beda. Kemudian ada lagu Indonesia Raya. Sudah pasti semua orang tuh pasti tahu lagu Indonesia Raya itu adalah lagu persatuan Indonesia. Terus bentuk negara. Bentuk negara kita demokrasi ya. Bentuk negara kita demokrasi yang dimana setiap 5 tahun sekali itu kita kan pasti memilih presiden atau pemimpin untuk dijadikan sebagai pemimpin kita, sebagai kepala negara kita yang bisa membantu kita untuk menjaga kedaulatan negara ini, mensejahterakan negara ini, dan beberapa tugas lainnya yang dimiliki oleh kepala negara kita dalam membangun identitas nasional kita yang bagus, yang indah, dan yang dikenal banyak orang. Setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya, mungkin silahkan. Baik, mungkin teman-teman sendiri tahu ya.
dalam keberagaman. Mungkin teman-teman tahu ya, Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau dan belasan ribu juga kebudayaan, adat istiadat dan bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Keberagaman ini bukanlah sesuatu yang buruk. Perbedaan ini bukanlah suatu persaingan, tetapi dimaknai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kita harus tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan dan segala perbedaan yang ada di Indonesia ini sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia. Yang terdapat pada perbedaan ini bukanlah sesuatu yang buruk, akan tetapi yang dijelaskan pada Garuda Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional. Pengaruh globalisasi tidak dapat kita hindari, di mana globalisasi ini memberikan efek buruk, efek negatif dan dampak positif bagi kita semua. Di mana dampak positifnya itu bisa kita rasakan, di mana dengan kemajuan informasi yang sekarang itu memudahkan adanya fintech. Lalu dampak negatifnya itu telah menggeser kebudayaan lokal yang seharusnya kita lestarikan. Misalkan saja nih yang sekarang terjadi di Lombok ini, yaitu kecimol, di mana sebenarnya dalam konteks kebudayaan suku Sasak itu kecimol ini tidak ada, tapi karena adanya pengaruh globalisasi yang dimana adanya tren-tren seperti dugem, fakti, setel lagu yang dangdut itu, sehingga dimana kebudayaan kita itu dicampur adukan dengan oleh pengaruh globalisasi itu, dimana yang dulunya kebudayaan Sasak itu seperti gendang belit mulai diiringi dengan adanya janggut-janggut orang-orang atau wanita yang menari-nari yang melakukan adegan-adegan tidak senonoh seperti itu. Itu contoh dari dampak positifnya dari pengaruh globalisasi. Lalu selanjutnya yaitu tantangan identitas nasional. Identitas kita itu memiliki tantangan sebagai berikut, seperti hedonisme, di mana budaya hedonisme ini sekarang sudah mulai mengangkat dari generasi muda, di mana generasi-generasi kita yang sekarang itu mulai tidak memperhatikan tata krama seperti tata krama berpakaian, tata krama berbicara, dan tata krama seperti adat istiadatnya gitu. Di mana yang kita lihat sekarang itu, dulu masa-masa kita kan jarang tuh ada cewek-cewek yang pakai baju kaos, ada pakai celana, biasanya kan pada pakai gitu. Nah sekarang itu mulai karena adanya pengaruh globalisasi, budaya hedonisme yang dari barat itu, budaya untuk mementingkan diri sendiri itu mulai menjalar ke generasi muda. Lalu memudahnya sikap gotong royong. Bisa kita lihat saja sekarang, setiap minggu ketika ada panggilan untuk bersih-bersih, pasti isi-isinya orang-orang tua saja. Yang mana kaum muda itu paling 1, 2, atau 3 saja. Jadinya identitas kita itu kan terkenal sebagai gotong royong. Bahkan dulu di sila yang diajukan oleh Insinyur Soekarno ada namanya gotong royong, dan bahkan ada MPRI gotong royong, DPR gotong royong. Karena kenapa? Gotong royong itu sudah seperti identitas kita gitu. Kalau ada satu yang sakit atau ada satu yang bermasalah, pasti dibantu. Tapi dengan adanya pengaruh globalisasi sekarang, memudahnya sikap gotong royong itu menjadi tantangan untuk kita. Lalu memudahnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Kita kan bangsa pejuang nih. Kita sudah mengalami yang namanya penjajahan selama 350 tahun. Dan itu ditambah Jepang lagi selama 3 tahun. Tentu saja orang-orang zaman dulu itu terus berjuang untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Tapi setelah merdeka sekarang gimana? Rasa nasionalismenya bagaimana? Rasa nasionalisme sekarang itu mulai tercampur adukan dengan adanya kepentingan daerah atau
pribadi sendiri. Misalkan saja di Yogyakarta itu, sekarang di sana itu ada yang namanya budaya politik, di mana orang-orang yang tidak memiliki salah, tidak memiliki tidak memiliki masalah apapun tiba-tiba dikocok dari belakang sampai ada yang meninggal. Apakah itu yang disebut dengan rasa nasionalisme? Kebanyakan mereka pelaku-pelaku politik ini setelah ditanyai mengapa mereka melakukan hal seperti itu, dia bilang, pas saya sudah mulai didatangi oleh orang-orang luar pulau nih, jadinya saya ingin menjaga tempat saya. Nah itulah yang jadi masalahnya sekarang itu, rasa nasionalisme yang masih dalam bentuk kebudayaan, bukan dalam skala nasional. Oh, di mana orang-orang yang tidak ada salahnya apa-apa tiba-tiba dibacok itu untuk melindungi rasa nasionalisme. Astagfirullah. Jadi memudahnya rasa nasionalisme yang ditandai dengan banyaknya tawuran mahasiswa sekarang itu benar-benar menjadi tantangan untuk identitas nasional kita. Lalu yang terakhir yaitu lunturnya sikap sopan santun. Sekarang saja kita lihat, kalau ada anak yang lebih muda lewat depan kita, biasanya kan kita bilang KB atau permisi. Sekarang ya asal jalan aja. Kalau kita tanya kenapa tidak bersikap sopan loh? Kenapa dia duduk di situ? Kenapa dia nggak duduk di tempat lain? Seharusnya kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita itu harusnya bersikap sopan santun. Karena bangsa Indonesia dahulunya dikenal sebagai gudangnya orang-orang baik, di mana setiap orang yang bertemu pasti diucapkan senyum, salam, dan sapa. Di negara lain, senyum, salam, sapa ini dianggap abnormal. Misalkan di Jepang, kita senyum kepada orang lain saja itu sudah termasuk dalam bentuk pelecehan. Kita menyapa orang lain saja, kalau bukan orang-orang yang dekat-dekat banget, terutama di Cina itu bisa langsung dipolisikan loh. Jadi budaya senyum salam sapa itu cuma berlaku di Indonesia. Oleh karena itulah kita dikenal sebagai negara yang ramah. Jadi lunturnya sikap sopan santun menjadi tantangan untuk identitas kita. Untuk upaya menangani tantangan identitas nasional, efek globalisasi membuat identitas nasional kita menjadi memudar di tengah kehidupan Indonesia yang semakin modern. Jika ini dibiarkan terus-menerus akan berpotensi menjadi ancaman yang sangat serius terhadap identitas nasional. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia perlu melakukan sebuah upaya untuk menjaga identitas nasional Indonesia agar tidak hilang bahkan diklaim oleh negara tetangga seperti mungkin kasus-kasus sebelumnya. Tetangga kita mungkin Malaysia mengklaim banyak kebudayaan atau identitas yang dari Indonesia. Hal ini dapat kita dapat merawat identitas nasional dengan cara seperti menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari dan menanamkan rasa cinta pada tanah air dan nasionalisme. Menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan dengan cara mempererat tali silaturahmi dengan orang lain, memanfaatkan situs jejaring sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan lainnya sebagai tempat edukasi mengenai kepariwisataan daerah. Next. Baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, dari Tan, silakan. Karena kan saya Indonesia media studi, saya juga ingin bertanya terkait bagaimana pandangan kacamata teman-teman di selaku pemuda atau yang muda terhadap kurangnya nasionalisme. Maksudnya apa sih penyebab kita menunda gitu nasionalismenya, rasa cinta tanah air kita sendiri gitu. Maksudnya beda-beda generasi kan beda-beda penyebab kan faktor gitu. Ini menanyakan pemilihan sama kehidupan generasi Z itu apa sih penyebab kita sampai yang teman-teman amati gitu, apa penyebab nasionalisme itu muncul di kalangan
generasi Gen Z. Terus yang kedua harus fakta gitu. Yang kedua tiba-tiba satu terima kasih. Ada yang lain? Guna, Pak. Ayo, guys, bagian ini dijawab. Tariannya nanti buka lagi soalnya. Bagaimana cara menjaga identitas sekarang? Udah. Bagaimana cara menjaga identitas nasional yang sudah diklaim oleh negara lain seperti yang sudah kita tahu kan negara kita makanya itu salah satunya itu batik. Bagaimana caranya? Ada lagi? Ada lagi? Mohon dipercepat. Ayo. Hands up. Baik, silakan dipikirkan, nanti kita ada sesi yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama dari kita, mungkin teman saya yang menjawab, bagaimana pendapat kita mengenai Gen Z ini yang sudah memudar rasa nasionalismenya? Oke, saya izin menjawab untuk pertanyaannya. Bagaimana kan lintas generasi, yaitu ada generasi milenial yang dimana kelahiran 90-an dan ada generasi Gen Z yang tahun 2000-an. Tentu saja setiap generasi ini beda-beda kan apa pemahamannya tentang rasa nasionalisme. Mungkin di generasi sebelumnya itu rasa nasionalisme mereka itu diperkuat karena pada saat itu masa pemerintahannya masih kayak dipegang benar gitu. Di generasi sebelumnya ada pelajaran yang namanya kewarganegaraan sama Pancasila, yang dimana pelajaran itu benar-benar sebelum menginjak masa sekolah dasar, mereka sudah diajari bagaimana caranya mengenal negara mereka, mengenal Pancasila, sehingga dari situ rasa nasionalismenya mereka tinggi. Langsung di generasi kita ini mulailah dipangkas itu dijadikan satu ke dalam materi kewarganegaraan, yang dimana sekarang yang menjadi titik beratnya itu apa yang menyebabkan memudahnya ini ya? Tentu saja globalisasi menjadi penyebab utama, di mana kan orang-orang zaman dulu itu belum terlalu kenal teknologi itu, bahkan ada mungkin yang bisa komputer itu bisa dihitung jari. Jadi kalau untuk rasa nasionalisme orang-orang zaman dulu itu atau generasi sebelumnya nggak usah kita pertanyakan lah ya, soalnya pasti kuat banget itu. Justru mereka lah yang memegang nilai-nilai kebudayaan, jadi identitas kita. Nah, yang menjadi masalahnya itu sekarang di Gen Z, di mana dengan kemajuan teknologi kita sekarang, di mana kita mulai dimasuki oleh budaya luar, seperti yang saya jelaskan tadi, budaya kita yang Sasak ini ada, itu sudah mulai disusupi dengan macam-macam seperti joget-joget yang tak senonoh, musik-musik yang semulanya bersifat kebudayaan seperti gamelan mulai dikasih lagu-lagu orang-orang barat. Nah, itulah yang menyebabkan memudahnya rasa nasionalisme. Belum lagi ditambah dengan adanya paham-paham seperti ini daerah saya, nggak boleh ada orang-orang yang masuk, sehingga terjadi yang seperti disebut tadi politik atau peristiwa pembacokan di Yogyakarta. Jadi yang menyebabkan memudahnya rasa nasionalisme itu yaitu pengaruh globalisasi dan pemahaman akan nilai identitas kita dari insan masing-masing. Segitu saja mungkin dari saya. Ada mungkin tanggapan? Mungkin gimana menurut saya? Nah, kalau untuk pendapat saya sendiri, ini namanya Gen Z. Gen Z ini pasti lahirnya tahun 2000-an. Secara tahun 2000-an itu
biar kita sama-sama istilahnya itu sama-sama mau membangun Indonesia menjadi lebih baik, sama-sama ingin memajukan Indonesia ini gitu. Kalau menurut saya sendiri, Gen Z sekarang ini sama saja dengan generasi yang sebelumnya. Nah, rasa nasionalismenya, hanya saja rasa nasionalisme orang dulu itu benar-benar ditunjukkan, entah itu dari gimana cara mereka istilahnya itu membantu para pemerintah, gimana caranya untuk menunjukkan bahwa seperti yang kata teman saya tadi, gotong royong dan seterusnya, itu kan terlihat jelas. Tapi kalau misalnya Gen Z sekarang, itu coba kalian lihat di TikTok, di mana ada satu masalah, nggak ada netizen yang diem, pasti semuanya gotong royong kerjasama, gimana supaya berita ini tetap ada gitu, berita ini tetap berlanjut sampai tuntas gitu. Itulah cara Gen Z untuk membangun rasa kebersamaan mereka, rasa kekompakan mereka, bagaimana cara mereka gotong royong gitu. Nggak harus dari kalian harus membersihkan got, kalian harus membersihkan sekret, nggak harus kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa memahami seseorang itu dari generasinya gitu. Jangan kita cuma lihat kayak oh generasi dulu sama generasi sekarang itu kita samakan, sama-sama harus punya rasa nasionalisme yang tinggi gitu. Nggak harus kayak gitu. Jadi tergantung kitanya melihat perspektif yang seperti apa. Mau merespon? Ya silakan. Berarti dari dua penjelasan tadi ada dua kesimpulan saya bisa tangkap gitu. Yang pertama mungkin karena pemerintah kita yang memang belum peka atau belum peka atau belum action dalam mengatasi membantu globalisasi di negara kita berarti kan. Terus ya kan untuk perbandingan untuk yang generasi milenial, karena milenial tuh lebih kayak dikasih bekal mata pelajaran gitu. Yang pertama. Terus yang kedua pengaruh globalisasi dalam artian bekal setiap insan atau setiap individu itu berbeda-beda. Maksudnya untuk sumber yang mereka dapat itu tergantung mereka gitu, di mana habitat mereka, tempat mereka untuk mengambil literasi belajar tentang nasionalisme gitu. Terus saya ingin menanyakan bagaimana cara penanggulangannya gitu. Maksudnya kita tahu nih masalahnya apa, bagaimana cara penanggulangannya Pak? Apapun kan solusinya apakah kita membuat aplikasi tentang bagaimana menjadi nasionalisme yang baik atau membuat tim apa gitu? Solusinya sih apa gitu? Jadi jika ingin tahu solusi, pertama ya tadi yang poin pertama itu yang pemerintah menekankan yang lintas federasi itu, yang federasi lama itu dia dikasih bekal sama generasi itu. Menurut saya, seandainya saya jadi pemerintah mungkin atau orang-orang penting di dewan, mungkin saya bisa sih fokusnya ke pendidikan dulu. Sebenarnya Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi yang kekurangan itu orang yang jujur dan orang yang berbudi pekerti luhur. Jadi seharusnya ya sebenarnya kesadaran pemerintah kita itu bukan sedikit ya, mungkin hampir nggak ada untuk mencari yang namanya budi pekerti luhur itu. Sedangkan kalau kita lihat di perbandingan negara lain, di negara lain seperti negara Jepang itu, anak kecil itu nggak diajari belajar dulu, tapi diajari budi pekerti luhur, diajari tentang sopan santun, diajari bagaimana mencintai tanah kelahirannya. Jadi seandainya jika pemerintah itu mau membuat suatu program di mana kayak memberi bekal tentang identitas nasional itu, soalnya pas di taman kanak-kanak pasti diajari bermain dulu kan, diajari lingkungan, terus mulai SD baru dikasih pelajaran berperan. Seharusnya sejak dini, mungkin semenjak dari dalam rumah, yaitu sekolah pertama kita dalam rumah itu, kita harus ditanamkan rasa cinta tanah air. Jadi bukan pemerintah saja harus ikut, tapi ada kesadaran orang tua dan kesadaran dari diri masing-masing. Lalu yang poin kedua yang dimana mungkin pemahaman mereka, literasi mereka tentang rasa nasionalisme yang berbeda-beda di setiap daerah itu, kalau menurut saya
setiap kan kita ini negara kepulauan ya, yang dulunya berjuang untuk melawan penjajahan. Pasti di setiap daerah-daerah itu beda-beda nih cara berjuangnya, dan yang paling penting itu cara berjuang mereka itu pasti masih bersifat kedaerahan. Jadi sehingga rasa nasionalismenya itu mungkin masih dalam tahap daerah, bukan dalam tahap nasional. Solusi yang bisa kita tawarkan mungkin adanya dari pemberian atau penyuluhan gitu, tentu saja ini masuk ke dalam bidang pendidikan lagi. Jadi mungkin saja ya peran dari seorang guru itu untuk memberikan rasa nasionalisme atau cinta terhadap tanah air itu di setiap daerah itu, supaya mengurangi adanya tindakan supaya disamaratakan lah itu literasinya tentang rasa nasionalisme itu. Kira sama dari saya. Kalau untuk solusi ya, balik lagi sebenarnya cuma satu kuncinya, kesadaran diri sendiri. Mau kamu istilahnya itu, saya bukannya mau apa istilahnya menolak atau denial dari jawaban teman saya, tapi jujur mau kamu sampai berbusa mulutmu untuk sosialisasi, untuk penyuluhan, untuk apapun itu, ngasih tahu orang, oh ini loh rasa nasionalisme yang harus kita tumbuhkan pada diri kita sendiri. Mau kamu sampai kiamat juga, kalau misalnya dia sendiri gak punya kesadaran diri, susah. Jadi cara kita biar bisa istilahnya itu menyadarkan orang ini supaya bisa ada dalam dirinya itu rasa nasionalisme yang tinggi. Seperti kata teman-teman saya tadi, harus dididik dari kecil. Dari semenjak anak kecil itu punya sifat analisis yang lebih baik dibanding orang dewasa. Jadi menurut saya kalau bisa dari PAUD, dari TK, dari SD itu lebih bisa dikenalkan, oh ini loh budaya di sini, oh ini loh negara-negara yang harus kita istilahnya itu mana yang maju, mana yang berkembang. Kalau bisa kita kenalkan dengan cara yang modern sih kalau menurut saya. Jadi kayak apa ya, misalnya kan anak SD nih, kalau misalnya mau ditunjukkan rasa nasionalisme itu kan banyak tuh, ada yang sopan santun, gotong royong segala macam. Jadi itu kayak harus diajak gitu loh. Jadi ayo kita ikut yuk. Misalnya bapaknya mau pergi gotong royong, ayo kita ikut bapak gotong royong. Setidaknya dia ikut aja. Dia nggak perlu ikut membersihkan got tuh, nggak perlu dia ikut membersihkan got itu, nggak perlu. Setidaknya dia tahu, oh ini loh nama gotong royong. Nah, kalau misalnya dari sopan santun tuh setidaknya minimal dari dia SD itu diajarkan 3 kata, minta tolong, maaf, sama terima kasih. Itu sudah cukup sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau menunjukkan bahwa rasa nasionalisme itu harus ada dalam diri kita. Balik lagi itu kesadaran diri sendiri. Sudah? Untuk pertanyaan yang kedua dari Bunga, bagaimana cara menjaga identitas nasional kita yang diklaim negara lain? Silakan Pupin. Baik, untuk upaya apa yang perlu dilakukan untuk terhadap apa namanya identitas nasional ya, kebudayaan yang diklaim, mungkin dapat dilakukan upaya seperti salah satunya yaitu mendaftarkan kebudayaan kita itu ke UNESCO atau organisasi kebudayaan dunia. Nah, setelah didaftarkan, UNESCO itu bakal melacak sumber kebudayaan ini, originalnya asalnya dari mana. Nah, semisal kalau udah benar tuh ternyata kebudayaan ini dari negara kita tuh bakalan didata itu dikasih kalau ini kebudayaan yang ini berasal dari Indonesia gitu. Mungkin ada yang bertanya? Silakan ya, bagaimana cara menjaga identitas nasional
sama Malaysia itu satu rukun, yaitu rukun Melayu, yang otomatis adanya kesamaan mungkin dalam kebudayaan, terutama batik ini adalah milik negara kita dan mungkin mau diklaim oleh orang lain seperti yang dikatakan teman saya tadi itu kita daftarkan ke UNESCO. Kalau sudah di UNESCO itu sudah didaftar, oleh karena itu dari diri kita sendiri kita harus tahu batik ini milik kita, jadi kita harus membeli atau menggunakan batik itu supaya cintailah produk lokal itu, sehingga kalau kita sudah pakai batik nanti kan otomatis ini batik punya saya nih, ngapain dong ngaku-ngaku kayak gitu. Karena kita nih banyak nih, kalau kita semua pakai batik otomatis nggak bisa dong dapat sebesar apa. Lagian juga kalau misalnya Malaysia tuh ingin mengklaim batik itu sebagai baju identitas negaranya, ya silahkan. Kalau kata saya mah silahkan. Tapi dari segi corak, dari segi teknik dia membatik, ya sama nggak sama orang Indonesia? Pasti beda dong. Nggak mungkin juga itu orang Indonesia ke Malaysia susah buat batik terus di sana temennya dia bilang made in Malaysia, kan kayak bodoh sekali orang itu gitu. Cuma yang menurut saya ya silakan, kalau misalnya mau mengklaim bahwa itu punyanya negara lain silakan, tapi negara pun sudah tahu ya bahwa hal-hal budaya kayak baju, kayak makanan rendang ya, kayak makanan, baju ataupun budaya-budaya lainnya itu pasti punya corak dan ciri khasnya tersendiri gitu. Karena setiap negara pasti kan punya ciri khasnya tersendiri. Kayak apa ya istilahnya itu masa iya berarti sebagai vibes-nya orang Malaysia, ya kan? Masa iya Malaysia itu vibes-nya rendang? Coba kan Malaysia itu identik sama nasi lemak, ya kan? Kan kayak aduh rempahnya beda, bahan dasarnya beda, terus cara dia untuk memasak pun pasti beda. Ya kan? Menurut saya klaim aja kalau bisa. Terus untuk yang sesi yang kedua ada lagi? Kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami. Untuk kesimpulan dari presentasi kami, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa atau negara yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Identitas nasional Indonesia, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila. Globalisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang kemudian menyebar secara luas dari suatu sisi dunia ke sisi yang lain, sehingga tidak adanya lagi batas-batas yang jelas di suatu negara. Pengaruh dari globalisasi ini memang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dampak positif dari globalisasi dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Sebaliknya, dampak negatif dari globalisasi dapat menjadi suatu ancaman atau bahkan masalah besar bagi keberadaan identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Iya, kalau kata Insinyur Soekarno, kalau jadi orang Hindu ya jangan jadi orang India